Bisa dimulai anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukunna hadal yawm? Alhamdulillah. Qabla an nabda'a hadhihi dirasatana hayya bina naqra'u du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin. Sebelum dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hayatunil maghfirah, Azkia Hanan, Rara Nur Amiyati, Fatina, Dian, Sahwa, Indah, Ike, Rahma Dewi, Nadia Husna. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Baitun. Belajar apa? Al-Baitun. Kalian masih ingat nggak? Al-Baitun, ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam rumah? Hamam. Terus? Hurfatun naum. Terus? Hurfatul akli. Terus? Hurfatul julus. Matba, na'am, tayyib. Jadi sekarang Ibu akan mengetes kalian bermain game mencocokkan gambar dengan kosakata. Jadi nanti Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, kemudian kalian kerjakan bersama dengan mencocokkan gambar-gambar dengan kosakata yang sudah Ibu sediakan. Fahim tuh? Fahim. Oke. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, oke. Untuk kelompok 1, coba lihat. Gambar pertama ini, gambar pertama apa anak-anak? Hurfatul maktab. Sahih al-khata. Sahih, tayyib. Untuk gambar kedua ada apa? Hurfatun am sahih al-khata. Sahih. Khizanah. Oke. Iya, besok khizanah. Gambarnya sama. Coba dilihat. Oke, jadi yang benar itu al-khizanah ya, anak-anak. Karena ini hanya lemari pakaian, bukan kamar tidur. Oke. Untuk yang ketiga ini ada al-haid. Sahih al-khata? Sahih. Sahih, sahih. Tayyib. Terus selanjutnya kelompok 2. Oke. Gambar ke-4. Ini ada al-madbakh. Sahih al-khata? Kelompok 1? Sahih. Tayyib. Kemudian ada yang kelima, ada al-hadiqatu. Sahih al-khata? Sahih. Sahih. Tayyib.
Lanjut. Yang keenam ini ada ghurfatul julus. Sahih atau khata? Sahih, sahih. Naam, thayyib. Mumtaz. Sudah tahu semua ya anak-anak? Kosakatanya oke. Oke, untuk selanjutnya ini Ibu kasih PR untuk dikerjakan secara berkelompok lagi. Jadi nanti kerjakan, kemudian minggu besok dikumpulkan dan dikoreksi. Paham? Paham. Karena pembelajaran sudah akan selesai, Ibu tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 244096. Ini kalau mencet 5 itu nunggu. Itu pencet lama ya. Sampai nyala. Pencet sampai nyala. Ini. Ini kan biasanya nggak terlalu lama dipasang pakai. Berarti setelah aku itu Selanjutnya. Oh, itu udah nyala. borangnya apa? Udah. Rara mana? Ini nggak kelihatan timernya ya? Enggak kelihatan kali Pak. Ini taruh mana? Iya mana laptopnya? Itu aja di sini aja. Di sini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nunudil khair. Taib. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang belum rapih, tempat duduknya bisa dirapihkan ya, anak-anak. Hayatunil Malfiroh, Askian Hanan, Rara Nurmiati, Rifatun Nabila, Dian Agustina, Hadiroh. Minatul, Naila Umaya, Indah Wafiro, Rahma Dewi, Nadia Husna. Baik, hadir semua kecuali Mbak Rara ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, sekarang di hari Jumat itu pembelajarannya apa? Ada yang tahu tidak? Oke, kemarin kan kita terakhir membahas Adarsul Robi. Sekarang kita lanjut ke Adarsul Khomis. Anak-anak bisa
ikutin setelah ibu ya. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Al-baitu. 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 Nah, yang sudah punya bukunya bisa dibuka ya. Nah, di Ad-darsul khamis ini kita akan belajar tentang al-baitu. Anak-anak ada yang tahu al-baitu itu artinya apa? Rumah, pintar. Di rumah ada yang tahu nggak apa saja sih barang yang ada di rumah? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu bisa angkat tangan. Meja. Terus? Jam. Ada lagi? Lemari. Kasur. Terus? Buku. Oke, banyak ya. Kalian sudah tahu ya apa saja sih yang ada di rumah. Jadi sekarang kalian bisa perhatikan ibu terlebih dahulu. Lalu habis itu kalian bisa ikuti setelah ibu ya. Ya, Bu. Mufrodat yang pertama itu ada hurfatul mudzakkarah. Hurfatul mudzakkarah. Maaf, hurfatul mudzakkarah. Hurfatul mudzakkarah. Hurfatun naumi. Hurfatun naumi. Hurfatun naumi. Hurfatun naumi. Hurfatul akli. Hurfatul akli. Hurfatul akli. Hurfatul akli. Hurfatul maktabi. Hurfatul maktabi. Hurfatul maktabi. Hurfatul maktabi. Nah, di kotak ini kalian bisa lihat ya, atau kalian bisa lihat buku kalian masing-masing. Nah, di sini ada madmunul ghurafu. Nah, Hurafu. ya, madmunul ghurafu ini artinya kan isi ruangan. Jadi di sini ada mufrodat yang mana mufrodat ini itu dari sebuah isi ruangan tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa lihat sendiri, yang pertama itu ada birkatun, artinya kolam. Takwimun, hatifun, tilfazun. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Lalu ibu, nah, di sini kita akan bermain sambil belajar. Nah, ibu punya kalian nanti sambil ibu kasih waktu buat buka dulu ke bukunya ya. Di sini kan ada gambar apa ini? Pohon. Terus TV. Meja. Lemari. Kolam. nah, anak-anak kan sudah tahu ya arti dari gambar di sini. Nah, tugasnya kalian itu kalian menerjemahkan dengan bahasa Arab. Nanti kalian bisa buka terus tulis di sini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kalian mengerjakan ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ibu kasih waktu 1 menit ya anak-anak. Tilfas sama apa tilfas? Birkah. Kolam birkah kan? Sudah? Sudah. Ada yang belum?
20 detik lagi ya anak-anak. Satasya Firos. Sajaro. Tahta Sajaro. Dah. Firos. Sudah semua anak-anak? Nah, Toib. Sekarang coba ibu mau ada satu anak yang menjawab dari soal yang udah ibu kasih. Ada yang berani nggak? Coba yang berani bisa angkat tangan. Oke. Coba bisa maju terus ditunjukkan ke teman-temannya. Pohon syajaratun, kasur firosyun, TV tilfazun, tempat makan maidatun, lemari rizanatun, kolam firkatun. Tepuk tangan. Betul semua ya anak-anak. Nanti yang lain bisa dikumpulkan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Bahana. Nanti Bahana mengumpulkan punya teman-temannya lalu dikumpulkan di ruangan ibu ya. Oke, mungkin Dian mana? Udah mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifalukunna. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hayatunil, Ike, Nadia, Rifa, Zahwa, Hana, Radel, Rara, Mina, Indah, Naila. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir di pembelajaran pagi hari ini. Oke. Oh iya, sebelum masuk pembelajaran, hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang jihatu busoliyatu. Kita akan belajar apa anak-anak? Jihatu busoliyatu. Busolah ya. Maaf ya teman-teman. Oke. Siapa yang tahu artinya jihatu busolah? Gak tahu. Oke. Jihatu busolah itu adalah arah mata angin. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita itu diharapkan anak-anak bisa menyebutkan kosakata arah mata angin dengan benar, mengidentifikasikan, bisa membedakan apa itu utara, selatan, barat, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Oke, anak-anak sudah tahu apa saja arah mata angin? Sebelum dalam bahasa Indonesia apa saja arah mata angin? Utara, Oke, dalam bahasa Arab utara itu namanya samalun. Dengarkan lalu tirukan ya. Samalun.
Syamalun. Utara. Syamalun syarqiyun. Timur laut. Syarqun. Syarqun. Timur. Janubun syarqiyun. Tenggara. Janubun. Janubun. Selatan. Janubun gharbiyun. Barat daya. Gharbun. Gharbun. Barat. Syamalun gharbiyun. Barat laut. Oke. Untuk memudahkan kita menghafal arah mata angin dalam bahasa Arab, kita bisa memperhatikan pola-polanya ya. Ternyata di sini syamalun dan janubun ini selalu menjadi kata pertama. Untuk timur laut, tenggara, barat daya, barat laut ini syamalun dan janubun selalu menjadi kata pertama. Ya enggak? Yang di sini antara timur laut kan ada di antara utara dan timur. Nah, bahasa Arabnya utara itu adalah syamalun, bahasa Arabnya timur adalah syarqun. Maka timur laut menjadi syamalun syarqiyun. Begitupun juga janubun dan syarqun. Karena tenggara ada di antara selatan dan timur, maka janubun syarqiyun. Begitupun barat daya seperti itu. Janubun ada di pertama dan barat ada di setelahnya. Jadinya janubun gharbiyun. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, kita bisa bernyanyi bersama. Oke, Ibu mulai terlebih dahulu ya. Samalun samalun syarqi, sarkun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Ayo coba sekali. Syamalun syamalun syarqi, syarqun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Oke, kayaknya semuanya udah hafal ya. Coba Ibu mau tanya nih, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya barat laut? Siapa ya? Radel, coba. Syamalun gharbiyun. Sahih? Sahih. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Indah, apa itu timur laut? Syamalun syarqiyun. Betul, tepuk tangan semuanya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa Ibu sampaikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Hayya nahtatim dirasatana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang kamu? Masih ngerekam ya? Berarti ya. Iya, masih ngerekam. Masih ke setelahnya nanti. Cek 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 cek. Cek cek. Ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilin dulu dong tas aku, punten. Selamat pagi anak-anak. Maaf ya, Nad. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Hana. Dipimpin doa dulu. Ayo teman-teman, mari kita berdoa bersama. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu akan cek daftar hadir dulu ya. Hayatunil, Askia, Rara, Hadir. Dian, Zahwa, Minatul, Naila Umaya, Indah, Rahma Dewi, Nadia Husna. Oke, hadir semua ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang isim domir mutasil ya anak-anak. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang nas, cerita. Ibu akan bagikan ini dulu ya. Bagi menjadi 4 kelompok. Nih, ini satu kelompok. Satu kelompok. Sekarang perhatikan Ibu, nanti kalian tirukan ya. Ya, Bu. Ismi Faruk. Ismi Faruk. Ana talibun fi hadhil madrasati. Madrasati. Wa hadha akhi ismuhu Shalih huwa talibun. Wa hadhihi sadiqati ismuha Fitriyah. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Tilka mudarrisati ismuhal ustadzah Nafisah. Tilka Hiya mudarrisatul lughatil arabiyyati. hiya mudarrisatul lughatil arabiyyati. Wa dzalikal ustadzah Mansur. Ustaz Mansur. Huwa nadirul madrasati. Huwa nadirul madrasati. Undul dzalika as-sayyid Umar. Huwa aminul maktabati fi hadhil madrasati. Wa tilka sayyidah Hafsah. Hiya muwaddafatun fil maktabah. Hiya muwaddafatun fil maktabah. Wa hadha ba'i'un ismuhu Sayyid Khalis. Wa hada bai'un ismuhu Sayyid Khalis. Wa hadhihi ba'i'atun ismuha Sayyidah Fatimah. Hadhihi bai'atun ismuha Sayyidah Fatimah. Wa dzalika sa'iqun as-sa'iqu ismuhu Sayyid Hafid. Undur aidan dzalika bawabun Undur aidan dalika bawabun ismuhu
Sayyid Mas'ud huwa min Surabaya. Ismuhu Sayyid Watilka Khadimah ismuha Nabilah hiya min Bandung. Oke, sekarang tinggal mengerjakan ya. Nanti kerja kelompok antar kelompok. Itu kan di balik nas ada ya soal. Dikerjakan ya masing-masing kelompok. Nanti kita cocok-cocokan bareng. Ya Bu. Ibu kasih waktu 1 menit. Duh, aku mah ada yang ketinggalan Oke, di media. sudah. Yang bola-bola itu loh. Kita cocok-cocokan bareng ya. Yang tadrib 1 dulu. Kelompok ini coba, kelompoknya Mbak Mina. Mas Mutolib. Faruk. Yang lain gimana? Sohi al khoto? Sahih. Oke, nomor 2 kelompoknya Mbak Viro. Nomor 2 Man Solih. Ya, Sohi al khoto? Sahih. Nomor 3 Man Ustadzah Nafisah, kelompoknya Mbak Hana. Ya, Sohi al khoto? Sahih. Nomor 4 kelompoknya Mbak Zahwa, Mas Munadirul Madrasati. Aku sama kamu. Sohi al khoto? Oke, selanjutnya Man Sodiqatu Faruk. Ini kayak gini kita Oke. ketahuan. Man Kelihatan enggak? nomor 6 itu dibaca soalnya coba. Kamu, aku sama kamu. Iya, iya enggak? Oke, nomor 7 Masmul Muwadzafa fil Maktabah. Coba kelompoknya Mbak Dian. Yang ini aja ini, yang ini. Oke, Sohi al khoto? Ya. Ya. Nomor 9 Masmul Khadimah min Bandung. Kelompoknya Baradat Nabila. Ya, Sohi al khoto? Oke, nomor 10 selanjutnya Mas Musabiq Saik. Oke, karena waktunya sudah cukup ya, sudah selesai. Kita cocok-cocokan lagi minggu depan ya. Iya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Enggak, ini udah dipencet.
Aduh, aduh, aduh. Au. Ya WA-nya kerekam malu. Ya tadi pas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Firah. Hana. Rifa. Dian. Zahwa. Mina. Naila. Indah. Ika. Rahma. Nadia. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan belajar tentang gramatikal mubtada dan khobar. Baik anak-anak, lihat ke sini dulu, perhatikan semuanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu memahami isi teks naratif, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis ruangan, benda, kondisi rumah. Yang kedua yaitu ada menganalisis tata bahasa. Peserta didik dapat menganalisis bentuk dan kesesuaian pola kalimat mubtada khobar. Yang ketiga itu ada mendemonstrasikan tindak tutur. Dan yang keempat menerjemahkan teks. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ini ada kosakata ruangan di rumah. Ya, coba setelah Ibu membacakan, tirukan ya. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Artinya apa anak-anak? Ruang tamu. Ruang tamu, iya. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Artinya apa? Kamar tidur. Ya, betul. Karena sudah paham semua, kita lanjut ya ke sini. Ya. Hana. Nah, sekarang kita belajar ke sini mubtada dan khobar. Iya. Apa itu mubtada? Ada yang tahu apa itu mubtada? Oh, belum. Ya, Ibu jelasin ya. Mubtada itu sama halnya dengan subjek. Ya. Nah, mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan itu tuh menjadi pokok pembicaraan. Seperti itu anak-anak. Nah, ciri utama mubtada itu yang pertama yaitu ada berupa isim ma'rifat. Yang kedua yaitu ada berharokat akhir doma. Ini ciri utamanya. Padahal banyak lagi ya. Nah, yang kedua itu khobar. Siapa yang tahu apa itu khobar? Belum tahu. Iya, baik. Nih, jadi khobar itu sama halnya dengan predikat. Iya. Jadi khobar adalah kata keterangan yang bertugas menjelaskan atau memberi berita tentang mubtada. Jadi predikat itu atau khobar itu menjelaskan si mubtada. Seperti itu anak-anak. Nah, ciri utama khobar yaitu menyempurnakan arti kalimat sehingga menjadi jelas dan bisa berupa kata sifat atau kata keterangan tempat. Seperti itu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya. Sekarang kita ke analisis kalimat, yaitu yang khobarnya itu berupa sifat. Mari tirukan
Setelah ibu membacakan ditirukan ya anak-anak. Al-baitu wasi'un. Sekarang ibu mau tanya, terjemahannya apa? Rumah itu luas. Ya, mubtadanya mana? Al-baitu. Ya, khobarnya? Wasi'un. Ya, betul. Coba sekarang yang kedua, Nadia. Apa mubtadanya Nadia? Al-ghurfatu. Ya, terus khobarnya? Nadifatan. Iya betul, tepuk tangan. Karena Nadia benar menjawabnya, ibu kasih bintang. Bintangnya lucu gak? Iya, makasih. Ini Nadia, ibu kasih bintang. Iya. Ih, lucu banget ini. Gak modal. Jadi ini tuh bintang yang nanti kalian, semisal kalian bisa jawab pertanyaan ibu dengan baik dan benar. Coba siapa yang mau bintang ini? Saya. Ya udah Ika dulu tadi yang angkat tangan ke. Ya, sekarang yang ketiga, al-matbahu kabirun. Mubtadanya mana? Al-matbahu. Ya, terus khabarnya? Kabirun. Terjemahannya? Dapur itu besar. Masya Allah, mumtazah, tepuk tangan. Nih, Mina. Ya, siapa lagi yang mau? Oke. Azkia, yuk. Yang keempat. Al-hammamu shagirun. Ya, mubtadanya? Al-hammamu Ya, terus kabarnya? shagirun. Ya, betul. Terus? Kamar mandi itu kecil. Masya Allah, tepuk tangan buat Azkia. Mumtazah Azkia. Ini Azkia, warna biru, kesukaan aku. Iya, sama-sama. Jadi, karena waktunya udah selesai ya, ibu kasih PR buat kalian. Oke? Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi ini PR-nya itu kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, ini. Ini Azkia. Ini Mina. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oh, udah cukup. Ya udah, hayya nahtatim bi qiraatil hamdalah. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa terus dipelajari ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Sudah. Oke, Ibu tanya sekali lagi ya, sudah siap belajar semua? Sudah. Oke, kalau gitu Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadzal yaum? Kaifa halukum hadzal yaum ya Rahmadewi? Bikhairin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan absen dulu ya. Hayatunil, Rara, Fatina, Dian, Zahwa, Minatul, Naila, Indah, Ike, Rahmadewi, Nadia,
Oke, di sini sudah hadir semua ya anak-anak. Jadi di sini pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang peralatan-peralatan yang ada di sekolah dan juga yang ada di dalam kelas. Coba Ibu tanya, siapa yang sudah tahu apa saja peralatan yang ada di dalam kelas? Saya Ibu. Ya, coba sebutkan bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya. Tas, ada Ya. pulpen, ada papan tulis, banyak. Oke, betul. Mumtaz, tepuk tangan. Ye. Oke, selanjutnya Ibu tanya, coba Mbak Nadia, peralatan apa saja yang tidak boleh dibawa ke dalam kelas? Make up. Betul, sahih Amla? Sahih. Oke, Ahsanti. Sekarang coba Ibu tanya ke Mbak Hayatunil, peralatan apa lagi yang tidak boleh dibawa ke dalam ruang kelas? Pisau. Sahih teman-teman? Oke, sahih. Sahih ya, betul ya. Sekarang di sini kita menghafalkan semua mufradat yang ada di depan menggunakan metode drill, oke? Jadi nanti anak-anak ikutin apa yang sudah Ibu bacakan, oke? Oke. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Maklamatun kotak pensil. Maklamatun kotak pensil. Maklamatun kotak pensil. Maklamatun kotak pensil. Kolamun pulpen. Kolamun pulpen. Kolamun pulpen. Kolamun pulpen. Mistoratun penggaris. Mistoratun penggaris. Mistoratun penggaris. Mistoratun penggaris. Oke, dari 4 mufradat ini apakah sudah ada yang hafal? Sudah. Coba disebutkan tapi tanpa melihat ke layar. Oke, Mbak Rahma Dewi, silahkan. Haqibatun tas, maklamatun tempat pensil, mistoratun penggaris, kolamun pulpen. Oke, Ahsanti Mumtaz, tepuk tangan. Betul sekali ya. Oke, jadi sekarang di sini Ibu ada gambar. Nanti kalian tirukan apa yang Ibu ucapkan. Ada yang tahu ini bahasa Arabnya apa? Ya, silakan. Mikosun, Artinya? gunting. Oke, tirukan ya teman-teman. Mikosun gunting. Mikosun gunting. Mikosun gunting. Mikosun gunting. Mikosun gunting. Mikosun gunting. Oke, coba Mbak Dian dibacakan. Mikosun gunting. Oke, Ahsanti. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Bahasa Arabnya ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Firjarun, Oke, Firjarun. jangka. Oke, Ahsanti, tirukan teman-teman. Firjarun jangka. Sekali lagi. Oke, Ahsanti. Selanjutnya, sama kayak yang tadi. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, bahasa Arabnya? Oke, haqibatun tas. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Oke, Ahsanti Mumtaz Jidan. Tapi kayaknya Ibu Guru lihat-lihat Mbak Hayatunil nih tadi ngantuk nih kayaknya. Kalau nggak ngantuk ngobrol nih ya. Boleh cuci muka dulu ya nanti Mbak Hayatunil. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya anak-anak. Jadi, kenapa kita harus tahu apa itu bahasa Arabnya? Benda-benda yang ada di dalam kelas. Ada yang tahu? Coba sebutkan. Manfaat kita mengetahui mufradat-mufradat yang ada di dalam kelas. Ya, silahkan. Menambah kosakata. Ya, betul. Terus kita juga bisa apa ya namanya? Bisa bahasa Arab. Ya, betul. Komunikasi dengan baik menggunakan bahasa Arab. Betul. Iya, terus nanti kita juga bisa jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan Ke luar kemana? negeri. Oke, Mumtaz, tepuk tangan. Betul ya anak-anak, jadi manfaat kita mempelajari materi ini adalah
Yang paling pertama kita jadi tahu ketika kita melihat benda tersebut, oh kita tahu, oh ini bahasa Arabnya misal kolamun, ini bahasa Arabnya hakibatun, ini bahasa Arabnya mimsahatun begitu. Selain itu kita juga bisa berdialog dengan teman kita menggunakan bahasa Arab. Oke, betul. Mungkin cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, kita ingat-ingat lagi mufradatnya. Nanti di pertemuan depan akan Ibu tanya ulang. Jadi kalian sudah harus hafal. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Tamatin dulu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Naam, qabla nabda darsanal yaum, ana sa aqra'u kashfal khudur awalan. Askia Hanan, Nadia Husna, Zahwa Alia, Fatina, Dian, Ike, Minatul, Rara, Rahma Dewi, Indah Wafiro, Naila Umaya. Nah, khalas. Naam. Nabda darsanal yaum biqiraatil basmalah. Ada yang tahu ini bahasa Arabnya apa? Naam. Khalidna ba'di. Hadihi miqlamatun. Afwan. Khata. Harusnya maklamatun. Hadihi maklamatun. Hada kirtasun. Hada kitabun. Hada daftarun.
Hada hibrun. Ada yang tahu artinya hibrun itu apa? Enggak tahu. Artinya apa ya Mbak Hana? Betul sekali. Naam, thayyibah. Syafiqul yadai. Ma hada? Naam, sahih. Ma hada? Naam, sahih. Jadi udah pada paham apa belum nih semuanya? Coba ulangi sekali lagi ya. Khalidna ba'di haqibatun. Maqlamatun. Artinya? Naam, thayyibah. Qalamun. Artinya? Mirsamun. Pensil warna. Kaman, ulangi lagi. Mirsamun. Artinya? Pensil warna. Coba Mbak Mina, mirsamun artinya apa ya? Pensil warna. Naam, thayyibah. Mistoratun. Ma hadhihi? Naam, sahihah. Summa ma hadha? Naam, thayyibah. Jadi udah pada paham semua ya teman-teman? Maaf anak-anak. Jadi ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. PR-nya ini ya. Masih ibu baik banget lah. Ada yang mau nyoba nulis di papan tulis? Ayo. Coba bahasa Arabnya tas. Iya. Ini Bu. Hal hadhi sahihah? Sahih. Naam, sahihah. Tasfiqul yadai. Syukran. Man? Satu jib. Zahwa. Coba tuliskan bahasa Arabnya gunting. Enggak pasak, Bu. Jelek, Kak, Bu. Enggak ada lagi spidolnya. Ini ada lagi spidolnya. Babu. Tinta. Naam. Hal hada sahih? Sahih. Naam. Tasfiqul yadai. Ya, jadi bahasa Arabnya penggaris itu mistorotun ya anak-anak. Kemudian ada kolamurososi itu, ini harusnya pensil ya. Akan tetapi bukunya ada kesalahan. Jadi kesalahan dalam gambarnya itu ya. Nanti bisa kalian coret gambarnya itu di situ, diganti jadi pensil gitu ya, diganti jadi tulisan pensil gitu. Ya teman-teman. Anak-anak, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau mencoba bikin satu kalimat tentang mufradat ini? Nanti ada hadiah dari ibu. Ya Hana, silahkan mau pilih mufradat yang mana? Hakibah. Naam, coba. Ahmilul
Syafiqul Yadai. Nah. Betul ya. Mumtaz dan nanti hadiahnya habis ini ya. Syukran ala ihtimamikum. Atlubu afwa minni. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Oke. Sebelum masuk, Ibu absen dulu ya. Azkia Hanan Sahidah, Dian Agustina Nurul Anissa, Fatina Rif Ngatun Nabila, Ike Kartika Wulandari, Indah Wafiroh, Hayatunil Magfiroh, Minatul Aula, Naila Umaya Effendi, Rara Nur Amiati, Rahma Dewi Roisatu Zahro, Rahma Zahwa Alianawa. Oke. Haya nabda di Rosatana Hadal Yaum bikiroati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Jadi pembelajaran kali ini itu tentang ta'aruf. Ada yang tahu artinya ta'aruf itu apa? Silahkan Rara. Perkenalan. Betul, Taib. Baik, langsung aja ya. Sekarang Ibu bacain, terus nanti kalian jawab. Paham? Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Masaul khair. Masaun nur. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarak. Ahlan wa sahlan. Ahlan bir. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Mas muka. Ismi Asa. Man anta? Ana bihud. Min aina anta? Ana min Malang. Syukran. Afwan. Ilal liqa. Oke, jadi kan di sini nanya nama, terus nanya yang kedua nanya dari mana kamu, terus Ibu bakal tambahin lagi nanya yang terakhir asal. Ada yang tahu bahasa Arabnya asal itu apa? Di mana asal kamu? Gitu. Aina taskunu. Oke. Oh. Sekarang Ibu ada permainan.
Jadi kalau misalnya ibu lempar yang kena kalian jawab, oke? Dimulai dari 1, 2. Siapa yang kena? Mais Muki. Yang kenceng dong, yang semangat. Ismi Naila. Naam. Terus. Aina taskunu. Masya Allah. Sekarang Rara yang ke temennya nanti nanya gitu. Ya silahkan ke depan. Aku ke depannya Bu. Ya. Bebas. Aku lempar di bagian sini ya Bu. Iya Bu. Iya nah. Udah ya Bu. Oh iya. Pertanyaannya. Oh itu bolanya ke situ tuh. Bolanya mana? Ada gak? Min aina jitu? Oh jitu ya. Maaf dong salah. Oh iya. Aduh salah lagi. Oh iya. Jitu. Masya Allah. Sekarang Mbak Firohun. Mbak Firoh. Lempar. Tanya ke orang. Enggak. Rara udah. Gimana? Rara udah. Yang lain. Tanya pertanyaannya. Yeay, Masya Allah. Silakan Azkia. Ke depan. Ibu boleh gak, Bu? Nggak boleh. Nanti Ibu terakhir. Silakan, tanya. Min aina anti? Yang kenceng. Masya Allah. Silakan Mbak Zahwa. Man lama. Lama. Irfan. Kamu sudah, Kiro? Yeah. Tanya dulu. Madata Marina. Apa yang kamu lakukan? Madata Marina. Masya Allah. Silakan Mbak Indah ke depan. Tanya orang. Bebas. Silakan Mbak Naila. Oh Mbak Naila udah ya. Ganti. Mana bolanya? Yang belum Mbak. Mbak Radel. Pertanyaannya. Mas Mugi. Ismi Rahman. Insya Allah. Mbak Radel satu kali lagi. Nggak mau ke aku. Oke Mbak Rifa. Mbak Rifa, silakan Mbak. Ma hiwayatuki? Masya Allah, Santi. Masya Allah. Udah ya, udah. Paham ya? Udah ya? Alhamdulillah. Berarti tadi kita ngebahas tentang apa? Perkenalan. Iya, betul. Waktunya mungkin sudah habis. Cukup sekian dari Ibu. Syukron kasiron. Hayanah tatim dirosatana hadal yaum. Bikiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Oh iya. Bapak ini PPT.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kaifa halukunal yaum? Khair. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Masih ingat nggak pertemuan kemarin? Oke, coba ya Ibu mulai ya. Ketika Ibu bilang isti'dadan, gimana? Iya. Jadi ketika Ibu bilang isti'dadan, kalian jawab ista'dadna. Nah, kemudian ketika akan berdoa, persiapan berdoanya seperti apa? Marfu'ul yadaini, mu'tadiludz dhahri, mahfudur ra'si, khusyu'an. Ayo khusyuk Mbak Zahwa. Udah khusyuk. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hayatunil, Rara, Fatina, Dian, Zahwa, Mina tuh? Oke, Naila, Indah, Ike, Nadia. Oke, hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ini Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada dua kalimat nih, atas sama bawah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Ibu mau minta tolong ke Mbak Nadia, coba dibaca yang atas. Atau Ibu fil fasli. Oke, Mbak Dian coba baca yang bawah. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah nemuin dua kalimat kayak gini belum? Belum? Ada yang udah? Belum? Hana udah? Oke, Mbak Hana coba kira-kira ini susunan apa? Mubtada. Bukan. Bukan. Mubtada khabar. Iya, dua-duanya apa salah satunya aja? Salah satunya ya. Berarti kalian sebelumnya udah pernah belajar mubtada khobar ya? Sudah. Mubtada itu apa? Subjek berada di awal kalimat apa akhir? Awal. Kemudian ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ciri-ciri mubtada. Oke, Mbak Firoh. Kemudian? Oke, jadi makrifah dengan alif lam. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar juga. Akan tetapi di pembelajaran yang sebelumnya itu kan yang kalian pelajarin mubtada itu berada di awal kalimat. Tapi ternyata mubtada bisa loh di akhir. Nah, jadi di kalimat yang kedua, fil fasli tolibun itu sebagai mubtada. Jadi di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar tentang khobar muqaddam dan mubtada mu'akhkhar, kemudian mengidentifikasi khobar muqaddam dan mubtada mu'akhkhar dalam kalimat dengan tepat. Nah, jadi di sini ada dua syarat khobar boleh dikedepankan. Jadi khobar ditulis terlebih dahulu baru mubtada. Yang pertama yaitu ketika mubtadanya nakiroh. Paham nakiroh ya? Jadi nakiroh itu berarti tidak boleh dimasukkan alif lam.
Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu khobarnya berupa keterangan tempat. Jadi di pembelajaran sebelumnya kalian kan udah belajar nih, mubtada itu bisa berbentuk kata sifat atau bisa berbentuk keterangan tempat. Nah, di sini kalau misalkan khobar muqaddam itu khobarnya harus keterangan tempat. Sampai sini paham? Nah, ini di sini Ibu kasih beberapa contoh nih, ada 2 contoh nih. Yang pertama ada fi ghurfatil akli at'imatun. Ada yang tahu apa namanya? Yang mana mubtada'nya, yang mana khobarnya? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, coba Mbak Hana. Apa tadi mubtadanya ya, Bu? Ya. Mubtadanya yang at'imatun. Iya, ahsanti barakallahu fiki. Kemudian khobarnya yang mana? Fi ghurfatil akli. Coba sekarang Mbak Hana bisa menyebutkan atau menjelaskan kenapa kok mubtada'nya diakhirkan? Pengen, Bu. Karena pengen. Karena pengen. Buat menekankan. Coba ada yang tahu apa alasannya? Ya Mbak Rara. Itu karena mubtada'nya itu nggak ada alif lamnya, Bu. Kalau nggak ada alif lamnya berarti apa? Nakiro apa marifah? Oke, betul. Jadi ketika mubtada'nya nakiro dan khobarnya keterangan tempat, maka mubtada'nya diakhirkan. Oh iya, Bu. Paham? Oke. Kemudian nih contoh yang kedua, al-matbahu fil baiti. Coba ada yang mau angkat tangan? Oke, Mbak Rara tadi udah ya. Boleh dikasih ke yang lain ya? Oke. Ada yang mau? Sebelah sini belum nih. Iya, coba Mbak Ike. Yang mana mubtada'nya, yang mana khobarnya? Oke. Kenapa mubtada'nya di awal, Mbak? Oke, ahsanti barakallahu fiki. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini anak-anak karena waktunya sudah habis. Sudah paham semua kan? Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan absen dulu ya, anak-anak. Hayatunil Mahfiroh, Adkia Hana, Rara, Fatina, Dian, Zahwa, Mina, Indah, Rahma Dewi, Nadia. Sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak kalau mau ke sekolah itu membawa peralatan apa aja sih? Tas, pensil, terus?
Oh iya, niat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang al-adawatul al-madrasiyatu. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa memahami dan menyebutkan kosakata dalam bahasa Arab dengan benar. Gambarnya kelihatan nggak, anak-anak? Nanti Ibu akan membacakan, terus kalian tirukan ya. Iya, Bu. Misporaton penggaris. Qalamur rasosi pensil. Qalamun pulpen. Daftarun buku. Miqlamatun tempat pensil. Maktabun meja. Mimhatun penghapus. Mibrotun serutan pensil. Mufradatnya bisa dipahami ya anak-anak? Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Nah, tugasnya kelompok 1 yaitu mencari dan menyebutkan kosakata yang ada di tempat pensil. Coba didiskusikan bersama-sama. Nah, tugasnya kelompok 2 yaitu mencari dan menyebutkan benda-benda yang ada di atas meja. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit cukup? Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang susah? Ibu mau tanya. Ini tadi apa ya artinya Ibu? Aku lupa. Mibrotun serutan pensil. Oh iya, serutan pensil. Kelompok 2, apakah sudah atau ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Coba apa aja sebutkan yang ada di atas meja. Sahih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai belum? Iya, udah. Apa aja yang ada di dalam tempat pensil? Qalamur rasos, istorotun. Sahih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kan sudah kerja kelompok bersama-sama, mendiskusikan bersama. Terus Ibu mau menunjuk per individu, apakah kalian sudah paham apa belum? Oke, Bu. Mbak Rifa, bahasa Arabnya tempat pensil. Sahih. Mbak Naila, bahasa Arabnya serutan pensil. Mibrotun. Sahih aula. Sahih. Mbak Hana, bahasa Arabnya apa ya? Pensil. Qalamun rasasin. Sahih. Terus Mbak Viro. Tadi yang benda-benda di atas meja apa aja ya? Ada pensil, ada. Yang di teks coba dilihat. Tadi yang di atas meja, coba diperhatikan Mbak Viro. Masya Allah, sahih. Coba Mbak Sahwa, benda yang ada di dalam tempat pensil. Salah satu, terus. Qalamur rasos.
Ya, betul. Mbak Radel, coba. Benda-benda yang ada di tas. Yang ada di tas ada miklamatun, Ya, miklamatun itu. daftarun, kitabun. Udah, sahih. Udah lah ya. Sebelum kita akhiri, coba kita ingat kembali apa aja tadi ya yang udah kita pelajari tentang apa? Al-adawatul madrasiyatu. Terus ada kosakata apa aja? Kelamurasosi. Nah, ada mistoratun, kalamurasos, kalamun, daftarun, miklamatun, Maktabun, mimhatun, dan mibrotun. Masya Allah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya kalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair. Baik. Sebelum pembelajaran Ibu absen dulu ya. Hayatunil Maghfirah. Atkia. Rara. Fatina. Dian, Zahwa, Minatul, Naila, Ike, Rahmadewi. Alhamdulillah di semua ya. Nadia belum, Nadia. Maaf. Nah, nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang anggota keluarga. Bahasa Arabnya yaitu afradul usrati. Kita akan belajar apa? Afradul usrati. Oke. Nah, di dalam keluarga itu ada siapa aja coba? Ayah, kakek, paman, saudara, ini saudara laki-laki. Dan ada lagi nih, apa aja coba? Ibu, nenek, bibi, saudari. Nah, kemudian apa sih bahasa Arabnya ayah coba? Bahasa Arabnya ayah abun. Kalau kakek jadun. Paman amun. Saudara laki-laki ahun.
Selanjutnya yang keluarga perempuan yaitu ada ibu, bahasa Arabnya umun, nenek jaddatun, bibi ammatun, saudari ukhtun. Baik, semua sudah paham ya? Biar lebih paham kita nyanyi dulu bersama-sama. Lagu anggota keluarganya pakai lagu Lihat Kebunku. Sudah tahu lagu Lihat Kebunku? Oke, jadi wahid isnen salatah, coba. Abi ayahku, umi ibuku, akhi saudaraku, uhti saudariku, jati kakekku, jaddati nenekku, ammi pamanku, amati bibiku. Oke. Lagi? Satu kali lagi coba. Wahid isnen salata. Abi ayahku, umi ibuku, akhi saudaraku, uti saudariku, Jadi kakekku, jaddati nenekku, ammi pamanku, amati. bibiku. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ibu akan bagi menjadi dua kelompok, kelompok sini dan kelompok sini. Nah, nanti ada kosakata yang masih acak dan ada gambar. Jadi nanti dicocokkan bersama-sama ya. Oh, pakai lem ini di. Ayo, waktunya 1,5 menit. Ayo semua harus bekerja ya. Sama bekerja. Udah Bu. Udah Bu, udah Bu. Udah Bu. Udah kata dia Bu. Ini ada ininya. Udah Bu. Gimana? Ada kesulitan? Tidak sama sekali. Itu masak nasi. Itu dicocokkan. Kan ini kegiatannya apa? Terus nanti biasanya yang masak itu siapa? Yang di situ yang cocok masak itu siapa? Ibu atau bapak atau saudari perempuan, saudari? Dipasangin dulu nggak apa-apa, nanti ngelemnya terakhir. Ini apa ini? Gambar apa? Jadi sedang ngapain? Baca koran. Ya, baca koran. Bahasa Arabnya apa tadi? Tadrus Riyadhah. Ya, Riyadhah. Tadrus Riyadhah itu. Ya, sahih. Sudah selesai? Oke, waktunya sudah habis ya. Coba kita cocokkan bersama-sama. Yang kelompok 1. Di kelompok 1 dapat gambar apa? Ada Ami. Gambar. Ya. Ya, sahih. Jaddati tashrabus syaya. Ya, apakah betul anak-anak? Yang kelompok ini apakah betul? Ini gambarnya. Oh ya. Berarti gimana? Ini tapi nggak ada buatannya Abi ya, anggap aja Umi lah. Ami apa Ami? Ami Amati, ini ngamati ya. Jadi ini kan gambarnya lagi nyuci ini, terus ini kan amati itu apa? Amati apa anak-anak? Bibi. Nah harusnya itu bibi ngapain nih? Nih tasroun atiko gitu. Ya, tidak apa-apa, nanti dibenerin ya. Kelompok 2 mana? Coba dibacakan. Gambar apa ini?
Aruza. Ya, artinya apa? Ibu memasak nasi. Ya, betul. Sahih, thayyib. Satu lagi apa? Satu lagi. Ini Bu. Bentar. Ukti tadrusu riyadiyah. Ya, sahih. Apa lagi? Ya, sahih. Satu lagi sini, satu lagi mana? Oh ya, ya udah. Dah, jadi tadi kita udah belajar tentang anggota keluarga. Dan sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Tayyib. Hayya nabda dirasatana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hayatunil, Adkiyahanan, Rara, Fatina, Dian, Zahwa, Minatul, Indah, Ike, Mbak Rahma Dewi, Nadia. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau kalian berbicara dengan teman laki-laki dan perempuan, apakah penyebutannya sama? Berbeda. Ya, betul, berbeda. Nah, dalam bahasa Arab juga ada perbedaannya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kata untuk laki-laki dan perempuan dalam teks perkenalan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Siapa ini? Mahmud. Ya, betul. Ini Mahmud. Ibu baca teksnya, kalian tirukan ya. Iya. Hadza Mahmud. Huwa talibun. Kata hadza artinya ini dan digunakan untuk laki-laki, sedangkan huwa artinya dia untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki hadza atau hadhihi? Hadza. Ya, mumtaz. Sekarang perhatikan gambar yang ini. Siapa ini? Rofidah. Ya, betul. Ini Rofidah. Ibu baca teksnya, kalian tirukan. Hadhihi Rofidah. Hadhihi Rofidah. Hiya thalibatun. Hiya thalibatun. Kalau hadhihi artinya ini digunakan untuk perempuan. Kalau hiya artinya dia untuk perempuan. Mumtaz. Sekarang kalau ibu ingin berbicara dengan teman ibu yang laki-laki, ibu katakan apa? Ada yang tahu? Khoto. Semisal Mbak Mina ini
Mbak Mina. Misal Mina ini teman ibu, tapi laki-laki. Ibu akan katakan anta tolibun. Jadi kata anta itu artinya kamu digunakan untuk laki-laki. Kalau ibu ingin berbicara dengan teman ibu yang perempuan? Iya, mumtaz. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita ulangi. Kalau ibu angkat tangan kanan, artinya ini laki-laki. Nanti kalian katakan sebutan untuk laki-laki apa saja. Yang tadi ada hadza, huwa, dan anta. Kalau ibu angkat tangan kiri, artinya perempuan. Apa saja? Hadhihi, dia, dan anti. Oke, kita ulangi. Untuk laki-laki, huwa, dan anta. Untuk perempuan, hadhihi, dia, dan anti. Oke, misal ini siswa laki-laki. Kalian sebutan untuk laki-laki apa saja tadi? Hadza, huwa, dan anta. Kalau untuk perempuan, hadhihi, hiya, dan anti. Mumtaz. Sekarang ibu ingin coba tanya ke satu orang ya. Misal Hana ini siswa laki-laki. Kalau ibu ingin berbicara kamu kepada Hana, ibu akan sebutkan apa? Anta. Oke, kalau ibu ingin berbicara langsung dengan Mbak Mina, ibu akan katakan apa? Anti. Oh ya, mumtaz. Coba perhatikan lagi. Kalau ibu menunjuk Mahmud, ini menggunakan apa? Hadza. Kalau dia, huwa Mahmud. Kalau ibu ingin berbicara langsung dengan Mahmud, anti. Oh ya, Mahmud. Nah, mumtaz. Kalau sekarang ibu menunjuk Rafidah, ini menggunakan apa? Rafidah. Kalau dia? Kalau ibu ingin berbicara langsung dengan Rafidah. Mumtaz. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita ulas terlebih dahulu. Sebutan untuk laki-laki tadi apa saja? Hadza, huwa, dan anta. Kalau untuk perempuan, hadhihi, hiya, dan anti. Mumtaz. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang membaca teks perkenalan dan membedakan kata yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas keaktifan kalian dan perhatiannya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Nakhtatim dirosatana bikiroati hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, Mina nanya. Ini simpel banget ya, Mbak. Soalnya kan keterampilannya nyong orang anak kelompok-kelompok loh. Iya, mengadakan variasi. Iya,